Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, al-afiyatu ala asyrati aujahin. Afiyah itu selamat dalam kondisi sehat. Dalam hal ini merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-afiyatu ala asyrati aujuhin, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala hal supaya tetap selamat dalam kondisi sehat. Itu berpijak pada 10 segi, berpijak pada 10 perkara. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirati. Yang 5 macam itu bagiannya untuk di dunia atau berada di dunia, sedangkan yang 5 macam lainnya berada nanti di akhirat. Fa amman lati fid dunya, maka adapun perlindungan untuk di dunia, fahiya al-ilmu wal ibadatu war rizqu minal halali was sabru 'ala syiddati. Yang pertama al-ilmu, ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang luas, yang dalam, yang sehingga bisa menjadi bekal terbaik untuk menapaki jejak langkah dalam kehidupan ini supaya selamat. Ilmu yang diamalkan dan juga bermanfaat bagi diri sendiri, begitupun untuk orang lain. Maka ilmu ini akan menjadi perlindungan bagi pemiliknya. Wal ibadatu, yang kedua adalah ibadah. Karena ibadah merupakan penghambaan kepada Allah, maka pada saat kita senantiasa memasrahkan diri kepada Allah, selama kita terus menghubungkan diri kita kepada Allah di dalam ibadah tersebut, karena pasti di dalam ibadah ada jiwa yang senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi idza dzakarani, aku akan senantiasa menyertai atau melindungi hambaku selama ia terus menerus mengingatku. Oleh karenanya ibadah jangan sebatas ritual belaka. Banyak orang yang sombong dengan sholat jamaahnya. Banyak orang yang sombong dengan bagaimana tata cara sholat seolah-olah yang terbaik menurutnya, sehingga tak sedikit ada yang menginjak-injak kaki. Saat ini di musim wabah penyakit, hingga ada ijtihad harus di sebagian masjid, ya, di sebagian masjid banyak yang berijtihad merenggangkan shafnya, diberikan jarak 1 meter 1 meter antara kanan dan kirinya, padahal tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu. Tapi jika ditanyakan sah apa tidak menurut kacamata fikih, tetap sah. Tetap sah hukumnya. Namun ini menjadi jawaban, menjadi sunnatullah, seolah-olah Allah memberjalankan di tengah-tengah masyarakat muslim ketika mereka merasa putus asa. Bagaimana untuk mendapatkan solusi supaya tidak mudah terpapar atau memaparkan virus yang menular, maka berijtihadlah mereka membuat jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain ada jarak sekitar 1 meter. Berarti ini perbuatan bid'ah, tapi bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Di saat pandemi wabah virus yang merebak di mana-mana,
ada sebagian kaum muslimin yang berijtihad untuk merenggangkan softnya antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Secara fikih itu hukumnya sah, namun bisa juga dikategorikan ini sebagai bid'ah, tapi bid'ah mubahah dalam kategori mencari solusi ketika uzur syar'i tiba. Ini pun memukul jika memang orang-orang yang terbiasa membid'ah-bid'ahkan, bahkan amaliyah sunnah dibid'ahkan, kemudian mereka mau tidak mau mengambil opsi ini, sesungguhnya ini pukulan telak bagi mereka yang senantiasa sombong, merasa paling mengerti tentang syariat, merasa paling benar sholatnya, yang lain salah, merasa paling bagus sholatnya, yang lain tidak sempurna. Seperti itu. Memang sudah diprediksi oleh Rasulullah, bukan prediksi, tapi Rasul sudah memberikan gambaran yang akan terjadi. La tahqiranna salatakum ma salatihim. Mereka pasti akan sangat mengejek salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Seolah-olah kalau salat kita ini tidak sesuai sunnah katanya. Tapi buktinya mereka sekarang juga mau tidak mau menggunakan ijtihad, sedangkan sebelumnya mereka selalu berkata inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu hukumnya Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka kafir, atau segala sesuatu yang baru itu adalah sesat dan kesesatan semuanya masuk neraka. Nah, saya tanya, kira-kira kalau sholat berjarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain, ada nggak jamaah Rasulullahnya? Pada Rasulullah menganjurkan untuk merapatkan shaf. Tapi dalam konteks mencari solusi seperti ini ijtihad, hasil ijtihad boleh-boleh saja. Ya artinya ini menggunakan bid'ah mubahah. Jadi banyak orang yang ternyata sombong dengan ritual ibadahnya, padahal yang terbaik adalah ketika ibadah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjadikan diri kita tawadhu, bukan semakin sombong. Jadi kalau ibadah kita menjadikan kita semakin sombong, maka berarti ada tujuan yang salah, atau ada yang salah dari pelaksanaan ibadah kita. Tapi jika pelaksanaan ibadahnya benar, disertai dengan ilmu, tidak hanya ibadah, karena di dalam kitab Zubad dinyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmunya, maka kemungkinan besar bisa jadi amalnya tertolak, tidak diterima. Maka perlu ilmu, jangan asal ibadah. Karena orang sebagai abid saja tanpa ilmu banyak yang tersesat. Termasuk yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang membunuh Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Mereka mungkin orang-orang ahli ibadah, akan tetapi mereka bukan orang yang faham terhadap ilmu agama. Ibadah yang didasari karena Allah dengan tujuan ingin merendahkan diri di hadapan Allah, maka ini akan menjadi salah satu dari perlindungan di dunia. Warizqu, dan juga rizqu minal halali, yang halal. Rizki dari hasil yang halal berupa perkara yang halal, maka ini pun menjadi salah satu perlindungan di dunia. Selama kita terus mengkonsumsi yang halal, maka doa-doa kita insyaallah mustajabah. Ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita senantiasa mengkonsumsi yang haram, rezekinya rezeki yang haram, dari kasab yang haram, dengan cara-cara yang haram, yang dikonsumsinya juga perkara yang haram, maka itu akan menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hijab antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan tentang banyaknya harta,
tapi tentang harta yang halal yang kita akan jadikan sebagai bekal kekuatan ibadah kita menghadap kepada Allah. Tapi jika perkara yang haram walaupun digunakan untuk ibadah, maka Rasulullah menyebutkannya bagaikan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Kira-kira jadi bersih apa jadi najis justru? Bahkan bukan jadi bersih, malah menjadi kotor yang ada. Ilustrasi orang yang beribadah tapi menggunakan perkara yang haram. Contoh koruptor. Awas, hati-hati ini. Pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, kepentingan umat. Maka pihak-pihak terkait yang dititipkan dana triliunan rupiah ini dari pemerintah pusat supaya terus sampai kepada yang berhak, kepada masyarakat. Jika sampai ada yang nyunat, jika sampai ada orang yang mengkorupsinya, maka berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang buruk perangainya, orang-orang yang telah mengambil kekotoran untuk dirinya dan keluarganya. Andai pun hasil dari korupsinya ia sedekahkan, maka bersedekah dengan perkara yang kotor bukan berarti menjadi benar, bukan berarti menjadi suci, tetaplah kotor. Sehingga Allah tidak akan menerima dari seorang hamba kecuali dari perkara yang halal. Jangan kau samakan Allah sebagai Tuhanmu disamakan dengan mafia-mafia yang akan menerima suapan dirimu. Ketika ada koruptor dengan hasil koruptornya seolah-olah menyumbang masjid dan sebagainya, ya mungkin masjidnya terbangun, tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menerima? Lah, tidak. Dia pikir Gusti Allah bisa disogok dengan dibikin masjid. Allah Subhanahu wa taala gak butuh masjid itu. Allah berfirman, fa inni laghaniyun 'anil 'alamin, aku tidak butuh alam ciptaanku seluruhnya, jangankan masjid, arasy, langit, bumi, Gusti Allah nggak perlu. Yang perlu masjid itu kita manusia buat tempat sholat Allah Ta'ala. Jadi kalau masjid disebut Baitullah bukan berarti Allah tinggal di masjid. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan Baitullah dengan rumahnya Allah. Saya mau ke rumahnya Allah, seolah-olah Allah punya tempat, Allah punya rumah. Itu pengertian yang salah kaprah, menyebutkan Allah itu perlu tempat. Allah mawujud bila makanin, Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Jadi kalau menyebutkan Baitullah itu rumahnya Allah dengan konotasi Allah punya tempat, maka itu salah, bahkan itu bisa menjadikan murtad, kufur hukumnya. Ketika meyakini Allah punya tempat, Allah butuh tempat, kufur hukumnya, batal akidahnya. Jadi menyebutkan Baitullah apa? Baitullah itu suatu tempat, sebuah rumah yang digunakan khusus untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi yang membutuhkan bait tersebut, yang membutuhkan tempat tersebut adalah kita. Terkena panas kita mudah kepanasan, terkena hujan mungkin sholat bubar, maka kita yang membutuhkannya. Jadi Baitullah adalah tempat suci untuk menghamba kepada Allah, tempat suci untuk beribadah kepada Allah, bukan tempat yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, akidahnya benerin. Bagaimana kalau ada orang yang menyatakan bahwasannya Allah itu punya tempat, Allah butuh tempat? Sesat. Allah tidak butuh tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa inni laghaniyun 'anil 'alamin, kata Allah. Aku tidak butuh alam ciptaanku sendiri, tidak di mana-mana. Tapi Allah menguasai seluruh jihad dan seluruh alam. Jadi mustahil kalau Allah sama. Allah sendiri menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya Allah, tidak sama. Kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat.
Apalagi perlindungan untuk kita di dunia. Wasabru 'ala syiddati, dan juga sabar atas segala kegentingan. Masa-masa sulit seperti sekarang, sabar. Sehingga orang yang punya keyakinan kepada Allah, orang yang keimanannya kental, keimanannya kuat sekalipun, ketika meyakini bahwasannya la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Ini dalam sebuah hadis yang lain, ketika seseorang yang kuat imannya dengan keyakinan bahwasannya tidak akan ada sesuatu apapun, entah virus corona, virus corona, virus koronong, korola, ya, virus apa kek, dia meyakini tidak akan ada satu apapun memadaratkannya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang punya keimanan yang kuat, dia punya keyakinan bahwa tidak akan terkena oleh sesuatu apapun kecuali jika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika memang telah ditentukan oleh Allah akan terkena oleh musibah tersebut. Akan tetapi jika di musim ta'un, jika di musim wabah yang menjangkit secara luas dengan cepat, fayamkuthu fi baitihi, orang yang seperti ini tetap masih berada di rumah saja, memilih tetap di rumah, stay at home. Enggak dengan sombongnya, wah enggak bakalan kena, tapi terus tidak ikhtiar, ngumpul-ngumpul dengan tidak menggunakan standar kesehatan, standar keamanan. Nah, ngapain sih pakai masker katanya? Ngapain sih harus jauh-jauhan? Ada orang seperti itu. Kita mah nggak takut dengan corona. Kita mah cuma takut dengan Gusti Allah. Coba lewat di jalan besar yang banyak kendaraannya, kira-kira tengok kanan kiri apa enggak tuh kira? Kalau orang itu masih tengok kanan kiri berarti masih takut dengan mobil. Sedangkan mobil produk manusia, yang manusia merupakan produk ciptaan Gusti Allah juga. Berarti bahkan orang tersebut merasa lebih takut dengan buatan manusia. Jadi tolong berpikirnya realistis, akal sehatnya dipakai, ngajinya sama guru yang benar, jangan asal. Jadi berakidah dengan akidah yang asal, beragama dengan cara beragama yang salah kaprah. Fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Orang yang punya keyakinan tinggi kepada Allah pun, kepasrahannya luar biasa, tawakalnya kepada Allah, tapi di musim-musim wabah ta'un, pokoknya yang dimaksud ta'un itu apa sih? Wabah penyakit yang menular dengan mudah, dengan cepat, sehingga banyak korban yang meninggal akibat sebab atau sababiyah penyakit tersebut. Maka itu disebut dengan ta'un. Entah karena virus kah, apakah bentuk secara ilmiahnya, menurut ilmu virologinya. Kalau dulu yang disebut ta'un diantaranya adalah lepra, berikutnya cacar. Itu pernah menjadi pandemik sebelum ditemukan antivirusnya atau vaksinnya. Maka sekarang virus corona COVID-19 ini juga masuk ke dalam kategori ta'un. Orang yang kental keyakinannya kepada Allah, tawakal kepada Allah, dia yakin bahwasannya tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan, telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap ikhtiar, tidak menjadi kelompok Jabariyah, orang yang seolah-olah bertauhid tapi ternyata tidak menggunakan ikhtiar.
bahkan anti seolah-olah dengan ikhtiar, tapi di dalam bab lain dalam kehidupan tetap masih ada ikhtiarnya. Kalau mau hadapi ini, ada kebijakan dari pemerintah demikian social distancing atau apa, melawan senangnya. Nah, ini memang otaknya otak pemberontak, kebanyakan yang seperti itu. Padahal sudah dijelaskan mana kategori zona merah, mana, dan pemerintah menyampaikan itu pun sudah ditafsil bagi wilayah-wilayah yang memiliki pemaparan yang tinggi, dihimbau demikian terus, tidak digeneralisir padahal. Tapi banyak orang yang sok-sokan bertauhid tapi ternyata hanya dalam konteks untuk melawan kepada himbauan pemerintah, tapi dalam konteks yang lain, contoh bab bantuan, masih tetap ngarepnya sama manusia kan gitu kan. Kalau bab bantuan langsung dari pemerintah, wah nggak dapat, marah, katanya bertauhid tapi tetap masih menyampaikan protes-protes juga kepada manusia, katanya tawakal kepada Allah tapi demo terus. Artinya hal seperti itu juga merupakan ikhtiar yang mereka lakukan. Nah, orang yang walaupun ketauhidannya kental, tapi di masa-masa wabah ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, ia tetap tinggal di rumahnya sabar. Mungkin ketika tinggal di rumahnya yang sedia kala sebelumnya dia bisa mendapatkan atau meraup pundi-pundi rupiah dengan mudah, di saat wabah seperti itu dihimbau, dianjurkan, dituntut untuk bisa tetap tinggal di rumah supaya tidak terpapar atau memaparkan kepada orang lain, dia sabar. Walaupun mungkin penghasilannya semakin berkurang, muhtasiban, dia mengharapkan ridhonya Allah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Falahu mithlu ajri syahidin, maka bagi orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala syahid. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa in lam yamut, walaupun tidak mati orang tersebut, tetap sehat berada di rumah, dia akan tetap mendapatkan pahala syahid. Ini kesempatan yang luar biasa. Sehingga dulu sahabat Amr bin As ketika menggantikan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah yang wafat karena wabah penyakit juga. Jadi di Syam pada saat kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu an, ada wabah penyakit yang merajalela luar biasa, mewafatkan ribuan orang, termasuk akhirnya gubernur Syam sendiri, sahabat Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah. Padahal sebelumnya ketika sahabat Umar baru sampai Sargha itu, beliau mengambil keputusan kembali ke Madinah. Nah, gubernur Syam ini, Abu Ubaidah ibni Al-Jarrah ini protes, apakah anda berlari dari takdirnya Allah? Kata Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat Umar kemudian menjawab, aku berlari dari takdir yang satu pada takdir yang lainnya. Artinya memilih takdir. Jadi sahabat Umar ini kan mertua Rasulullah. Sahabat Umar sahabat Rasul, muridnya Rasul, imannya lebih kental, lebih kencang, lebih kuat dibandingkan kita. Tetap ternyata beliau mengambil option untuk tidak mati konyol, mengambil opsi beliau untuk ikhtiar menjaga keselamatan bersama. Yang pada saat kemudian waktu ternyata sahabat Abu Ubaidah Ibni Al-Jarrah ini wafat, justru gubernur Syamnya sendiri wafat. Maka sahabat Umar menunjuk sahabat Amr bin As radhiyallahu an, salah seorang yang ahli strategi, ahli pemerintahan, untuk menggantikan kedudukan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai gubernur di Syam.
Ada sebuah program untuk mengantisipasi atau untuk menghadapi wabah penyakit yang menular ini supaya cepat reda. Bagaimana program yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As, sang gubernur baru ini? Beliau mengumumkan kepada masyarakatnya bahwasannya al-waba'u kannari, wabah penyakit itu bagaikan api yang membakar. Wa antum waquduha, dan kalian itu, hai rakyatku, kalian itu bagaikan kayu bakarnya. Tafarraqu minha, maka berpencarlah kalian, jangan berkumpul. Sehingga orang-orang Syam pada saat itu banyak yang berpencar, ada yang ke gunung, kemana, mereka berpisah-pisah, memisahkan diri, tidak berkelompok. Supaya apa? Berpisah, supaya api itu tidak menemukan sesuatu yang bisa dilahapnya. Fatantafi'a, maka dia akan padam dengan sendirinya. Terbukti setelah diberlakukan program ini, himbauan, bahasanya himbauan, ini himbauan dari Gubernur Amr bin As. Himbauan dari Gubernur Amr bin As, berpisahlah kalian, jangan berkumpul, social distance, begitu bahasa sekarang. Kemudian selain social distance, physical distance. Maka diterapkan program tersebut, akhirnya bisa menjadi solusi meredam atau meredakan penularan dari wabah-wabah penyakit yang terjadi di Syam. Jadi sabar adalah salah satu perlindungan atau benteng bagi kita di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar jangan ngersula, jangan sabar-sabar, tapi mengadukan Gusti Allah kepada makhluknya, selalu mengeluh di media sosial, mengeluh di status Facebook, WhatsApp dan semacamnya. Yang dikeluhkan itu adalah ujian dari Gusti Allah. Jadi seolah-olah mengadukan Allah Ta'ala kepada makhluk. Nah itu banyak sekali manusia seperti itu. Gatel jempolnya tuh, pengen ngetik mulu. Bahkan banyak orang yang seolah-olah benar-benar takarrub kepada Allah, masrahkan diri kepada Allah di dalam status WhatsApp-nya, di status Facebook-nya, tapi kenyataannya tidak. Ketika dalam kesendirian, kenyataannya dia tidak benar-benar bertakarrub kepada Allah, tidak benar-benar berdoa kepada Allah, tidak benar-benar bermunajat kepada Allah, tidak benar-benar memasrahkan diri kepada Allah. Itu cuma kamuflase saja. Itu banyak manusia seperti itu, cuma dijadikan status doang. Tapi kenyataannya wirid malas, zikir apalagi ya malas sama saja. Kemudian ibadah malas, doa malas. Cuma seolah-olah kalau di media sosial, status, di WhatsApp, di Facebook, seolah-olah ya seperti orang-orang yang benar-benar bertauhid, tapi ternyata boro-boro. Ketika diuji sedikit dengan ujian dunia, kalang kabut. Kenyataannya begitu banyak. Cuma menonjolkan sosok bertauhid itu cuma di status media sosial saja. Yuk kita perbaiki lagi cara beragama kita. Jangan riya dan riak terus yang dipertontonkan. Jangan sum'ah, jangan ujub yang selalu menjadi perhiasan dalam kehidupan kita. Yang kelimanya wasyukru 'ala ni'mah. Wasyukru 'ala ni'mati
perlindungan kita ketika di dunia adalah rasa syukur kita. Ketika kita pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, maka janjinya Allah adalah Allah akan menambahkan nikmat itu bagi kita. Tapi jika kita kufur atas nikmatnya Allah, siap-siap azab Allah sangat pedih akan ditimpakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mari kita berdoa dengan doa Rasulullah, Allahumma ja'alna saburan waj'alna syakuran. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang penyabar dan pandai bersyukur. Allahumma ja'alna saghiran fi a'yunina waj'alna kabiran fi a'yunin nas. Jadikan kami kecil di mata kami sendiri, artinya tawadu, punya sifat tawadu, dan jadikan kami mulia di hadapan orang lain, dalam pandangan orang lain, tanpa kita harus minta dimuliakan. Orang lain memuliakan ketika kita berperilaku yang benar. Wa ammal latifil akhirati, adapun perlindungan di akhirat yang akan menjadi pelindung kita di akhirat nanti, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi, yang menjadi kenikmatan, keselamatan kita. Maksudnya begitu. Faktor keselamatan nanti di akhirat yaitu ketika malaikat maut yang pertama, karena fase menuju akhirat itu adalah kematian. Fase pertama menuju akhirat adalah kematian. Fa innahu yati malakul mauti birrahmati wal lutfi, datangnya malaikat maut dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itu berarti kenikmatan, keselamatan sudah menjadi tanda bahwa orang ini akan selamat nanti di akhirat, karena kematian adalah fase pertama menuju akhirat. Yang keduanya, wathani la yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. La yurawwi'uhu ay la yufazzi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri. Yang kedua, malaikat munkar dan nakir tidak menggentarkannya, tidak mengejutkannya di dalam kubur. Ketika Allah memberikan nikmat berupa datangnya munkar dan nakir alaihimassalam, datang kepada kita tanpa ada rasa takut. Kita tidak merasa takut, kita dalam keadaan tenang, tentram, karena juga munkar dan nakir tidak mengejutkan kita, tidak menunjukkan mengerikan, tidak menunjukkan sikap yang mengerikan kepada kita. Maka itu merupakan kenikmatan, keselamatan dalam kesehatan yang merupakan perlindungan kita nanti di akhirat. Wathalithu, dan yang ketiganya adalah yakunu aminan ay ghairu khaifin fi waqtil faja'il akbar. Keadaannya aman di waktu huru-hara yang besar. Diberikan keamanan di saat huru-hara yang besar. Di saat apa? Wa huwa hina yu'maru bil kafiri bidhihabi ilan nari wa hina tughlaqun naru ala ahliha wa yai'asuna minal khuruj minha. Ketika digiringnya orang-orang kafir ke dalam neraka dengan cambuk dari api neraka, dan ketika neraka terkunci bagi mereka ahli neraka, artinya ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikunci, huru-hara ini adalah huru-hara yang paling besar dibandingkan dengan huru-hara di dunia. Huru-hara di akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan huru-hara yang ada di dunia. Keadaan itu keadaan yang sangat genting pada saat itu. Tapi jika kita diberikan keamanan oleh Allah, maka itu adalah perlindungan yang terindah untuk kita, itu keamanan yang terindah untuk kita, anugerah keselamatan yang terindah untuk kita. Dan
huru hara nanti di akhirat ketika Allah mematikan kematian. Maksudnya gimana mematikan kematian? Jadi kematian itu sebetulnya makhluk. Kematian itu makhluk. Nah nanti di akhirat kematian itu yang biasanya mematikan, merenggut nyawa makhluk yang bernyawa, kematian ini akan ditunjukkan oleh Allah di hadapan makhluknya, diilustrasikan, digambarkan, dibentukkan seperti bentuk kambing, seperti bentuk kibas, yang kemudian dimatikan kematian tersebut, yang saat itu kematian dibentukkan seolah-olah seperti kibas yang dimatikan. Artinya jika orang masuk ke dalam neraka dan disiksa, ya selama-lamanya abadan abada. Orang yang diberikan kenikmatan di surga, ya abadan abada selama-lamanya. Maka orang pada saat belum diberikan ketentuan hidup dan matinya, mohon maaf, sebelum mereka diberikan ketentuan surga atau nerakanya, mereka sangat merasa takut. Terlebih bagi mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ketika menyaksikan bahwa kematian ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka akan hidup dalam siksaan selama-lamanya di dalam neraka. Itu menjadi kegentingan yang sangat-sangat dahsyat. Warabi'u yang keempatnya, tumha sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu, akan dihapuskan segala keburukannya dan segala kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keselamatan dan perlindungan yang terbaik di akhirat. Keuntungan bagi kita yang ada di akhirat ketika mendapatkan ampunan dari Allah, keburukan, kesalahan-kesalahannya dihapuskan, sedangkan kebaikan-kebaikannya diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi landasan bahwa orang itu akan mendapatkan kenikmatan dan keselamatan. Wal khamis, yang kelimanya, yamurru 'ala siratikal barqil lami'i, ketika kita melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, seperti kilat yang menyambar begitu cepatnya. Fayadkhulul jannata fis salamati, maka kemudian masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Itu merupakan afiyah fil akhirah, keselamatan dalam kondisi yang sehat di akhirat, merupakan kebahagiaan, merupakan naungan nanti di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Teruslah kita bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu umumnya, mayoritas manusia, hampir seluruhnya kecuali para nabi dan rasul, adalah orang yang memiliki keluputan, yang pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Selama hayat di kandung badan, teruslah jangan bosan bertaubat, hingga kita lah yang bosan melakukan kemaksiatan. Jangan bosan dengan taubatnya, teruslah bertaubat dan terus bertaubat walaupun masih bermaksiat, sehingga kita yang akan bosan melakukan maksiat, bukan bosan bertaubat. Sehingga pertaubatan itulah yang akan tetap kita lakukan hingga akhir hayat. Semoga Allah menerima taubat kita, memberikan kebaikan, memberikan husnul khatimah. Jangan pernah ragu dengan ampunan Allah. Jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun dan juga kemaksiatan sekecil apapun. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu dilakukan dengan penuh ketulusan, dan itulah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti yang condong pada arah surgawi. Dan jangan pernah kita menyepelekan kemaksiatan sekecil apapun, karena walau kecil yang kita khianati adalah Allah Rabbul Alamin. Dan bisa jadi kemaksiatan yang kecil akan menjadikan kita menyepelekannya,
hingga terus-menerus melakukan kemaksiatan itu, dan tidak ada kemaksiatan kecil jika terus-menerus dilakukan karena akan menumpuk menjadi besar. Namun kita juga sadari tidak ada dosa yang besar selama kita mau bertaubat terus-menerus, sehingga itu akan menjadi kafarah, pengikis dari dosa-dosa yang besar, sehingga akan hilanglah dosa itu. Semoga dengan wasilah, dengan berkah malam nisfu Sya'ban yang lalu dan saat ini malam Jumat yang mulia, 2 malam berturut-turut yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa di dalamnya akan menjadi doa yang mustajabah. Untuk tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, silahkan cari video Al-Faqir di akun Ahbab Rasul Indonesia tentang nisfu Sya'ban. Sudah jelas sekali di situ tentang amaliyah-amaliyah yang dianjurkan, kemudian menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yakni malam yang lalu, ya, bagaimana menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sangat jelas dipaparkan sebelumnya. Semoga Allah menjadikan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tetap stay tune terus di channel Ahbab Rasul Indonesia. Walaupun kita tidak bisa berkumpul saat ini bersama-sama dalam jumlah yang banyak, tapi Allah masih memberikan nikmat kepada kita menggunakan teknologi streaming ini untuk terus mengaji dan mengaji. Semoga niatan kita tetap diterima oleh Allah. Siapapun yang menyaksikan kajian saat ini di rumahnya masing-masing, yakinlah Anda tetap masuk ke dalam kategori orang yang mendapatkan ampunan, rahmat dan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap sabar, terus berdoa supaya wabah ini Allah jadikan sebagai wasilah hikmah yang terindah untuk kita kaum muslimin muslimat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala syahid tanpa harus maju ke medan tempur. Dengan sabar kita diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doakan Al-Faqir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.